Di MotoGP, peran ban sangatlah penting bahkan mungkin lebih besar daripada mesin sekalipun. Dan ini seperti yang dikatakan legenda MotoGP Valentino Rossi yang mengilustrasikan bahwa di MotoGP meskipun motornya hanya memiliki 10 horsepower lebih sedikit dari motor lain, tetap masih punya peluang memenangkan balapan. Namun jika motornya salah memakai ban, maka 100% tak akan bisa bersaing. Ban seringkali menjadi faktor penentu dalam hasil kejuaraan, termasuk keberhasilan Rossi meraih gelar juara pertama bersama Yamaha. Ketika ban belakang Michelin pada tahun 2004 lebih menguntungkan Yamaha YZR M1 daripada Honda RC211V. Pada tahun 2012, tahun keempat penggunaan ban spesifikasi MotoGP, harapan Casey Stoner untuk meraih gelar kedua kalinya secara beruntun bersama Honda pupus ketika Bridgestone memperkenalkan ban depan baru di pertengahan musim. Ban ini memiliki konstruksi yang lebih lembut, cocok untuk motor Yamaha dan gaya balap Jorge Lorenzo. Namun menimbulkan masalah besar bagi motor RC212V milik Stoner. Lorenzo pun memenangkan gelar juara. Hal yang sama juga terjadi saat ini. Karena ban belakang Michelin 2024 yang super grippy, bekerja lebih baik dengan Desmos Edici GP24 dibandingkan dengan motor lain di grid. Ingat tahun lalu, ketika Aprilia dan KTM bisa bertarung dengan Ducati, sekarang mereka tidak bisa lagi, karena saat GP24 mampu memanfaatkan cengkeraman ekstra yang ditawarkan oleh ban baru ini, Aprilia RSGP dan KTM RC16 malah mengalami berbagai macam masalah dengan ban. Seperti getaran yang timbul, bagian belakang motor yang terlalu menekan bagian depan, dan penggunaan ban yang berlebihan. Sejauh ini mereka belum mampu memecahkan teka-teki ini. Faktor utama dalam memperbaiki masalah ini adalah menemukan keseimbangan bagian depan dan belakang motor. Dalam hal ini seperti setup geometri sasis, pegas suspensi, dan lain-lain, lalu electronic engine brake, dan inersia mesin. Ducati telah menemukan solusi untuk membantu Desmos Edici GP23-nya yang juga bermasalah dengan ban. Seperti yang kita tahu, Marco Bezzecchi kehilangan kecepatan di motor GP23-nya. Karena ban belakang tahun 2024 memiliki cengkraman yang sangat kuat sehingga ia tidak dapat melakukan slide saat akan memasuki tikungan yang merupakan rahasia kemenangannya musim lalu. Sementara motor GP24 menggunakan ban dengan sangat baik saat memasuki tikungan. Pengereman bannya di motor Ducati adalah yang paling baik dalam menggunakan ban belakang untuk meningkatkan performa pengereman. Marc Marquez juga mengalami masalah dengan ban. Marquez merasa tidak nyaman dengan cengkraman ban belakang yang luar biasa ini. Balapan adalah soal bagaimana caranya untuk melaju lebih cepat dan lebih cepat lagi. Dan Michelin telah membantu memecahkan rekor lap hampir di semua balapan tahun ini. Jadi Michelin sudah melakukan tugasnya dengan baik. Race pace rata-rata pemenang balapan tahun ini terbukti lebih baik 0,664 detik dari tahun lalu. Bandingkan dengan tahun 2022-2023 ketika peningkatannya hanya 0,025 detik. Jadi masalahnya ada pada Aprilia dan KTM, bukan pada Michelin. Tapi apakah ban benar-benar bisa membuat perbedaan seperti itu? Menurut Alex Espargaro, ban memang bisa sangat berperan dalam kecepatan motor. Dan pada motornya, Alex mengaku saat ini dirinya dan tim belum bisa membuat ban bekerja dengan optimal seperti yang diinginkan. Karena begitu dirinya berusaha untuk mencapai waktu lap terbaik, yang terjadi malah motor kehilangan cengkraman belakang dengan mudah. Lalu bagaimana dengan KTM? Menurut Brad Binder, hal besar yang menjadi masalah KTM sejak penggunaan ban belakang 2024 adalah bagian depan motor. Binder menjabarkan bahwa motor KTM kehilangan sedikit kemampuan menikung dan bila motornya semakin ditekan untuk melaju kencang, yang terjadi adalah motor semakin kehilangan cengkraman bagian depan. Hal ini terjadi karena ban belakang yang baru sangat grippy, sehingga dapat memindahkan bobot motor ke bagian belakang motor saat pengereman dan akselerasi, sehingga mengurangi beban dan daya cengkram bagian depan. Binder menganalisa bahwa ini adalah masalah yang sulit dipecahkan oleh semua rider dan tim. Memang Ducati cepat dan terlihat dapat mengatasinya, namun Binder menilai Ducati juga sudah berada di limitnya. Terbukti dengan banyaknya crash yang dialami oleh rider Ducati. KTM juga sedang berjuang melawan mimpi buruk lainnya dengan ban baru ini, yaitu chatter atau getaran yang disebabkan oleh daya cengkram ban yang ekstra. Masalah yang sama juga menimpa para pembalap Desmos Edici di awal musim. Dan itulah sebabnya Ducati tidak sepenuhnya mendominasi hingga para teknisi berhasil mengatasi masalah tersebut setelah beberapa balapan pertama.
Sejak saat itu, Ducati telah mengunci 11 dari 13 podium akhir, sebuah rekor sepanjang masa. Masalah getaran pada motor KTM paling banyak dialami oleh Jack Miller, dan menurutnya saat ini KTM sedang mencoba untuk memperbaiki getaran. Getaran hebat pada motor Miller sempat tertangkap kamera saat GP Jepang lalu. Lalu bagaimana dengan Pedro Acosta? Dengan hasil sangat baik dengan finish kedua di Aragon dan Mandalika, serta posisi terdepan di Motegi. Acosta memiliki bakat yang luar biasa dan diuntungkan karena memulai karir MotoGP-nya dengan ban belakang baru. Jadi dia tidak perlu mengadaptasi teknik balapan dari ban lama ke ban baru. Namun ia juga berada di ambang batas seperti yang dibuktikan oleh crash di Motegi. Jadi mengapa Ducati khususnya GP24 dapat memanfaatkan ban dengan sangat baik? Ducati Desmo Sedici selalu menghasilkan horsepower paling besar di grid, jadi motor ini selalu fokus pada bagian belakang, sehingga pembalapnya dapat memaksimalkan keunggulan mesin di corner exit. Inilah salah satu alasan mengapa Ducati sangat menderita selama periode ban Bridgestone dari 2009 hingga 2015, ketika ban belakang MotoGP jauh lebih buruk daripada ban depan. JJ Dalinya sendiri mengakui bahwa sejak hadirnya Michelin di MotoGP 2016 seperti keberuntungan bagi Ducati. Oleh karena itu, setiap kali Michelin meningkatkan daya cengkram belakang, Ducati sangat berterima kasih. Hal ini tidak hanya menyangkut akselerasi, tapi juga pengereman karena ban belakang Michelin jauh lebih baik daripada ban depan, yang mana kebalikan dari Bridgestone. Sehingga pembalap harus menggunakan ban belakang yang lebih gemuk dan lebih punya daya cengkram ini untuk membantu menghentikan laju motor. Ducati seperti halnya dalam semua hal di MotoGP, sangat pintar dalam hal ini. Ketika para insinyur Ducati memasang ride height device pada Desmo Sedici, ide mereka adalah membuat motor lebih rendah saat keluar dari tikungan untuk menurunkan pusat massa motor, sehingga lebih sedikit wheelie dan akselerasi yang lebih baik. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menyadari bahwa ketimbang perangkat tersebut terlepas saat pengendara menginjak rem, mereka dapat tetap menggunakannya untuk menjaga bagian belakang motor tetap rendah selama fase pertama pengereman. Hal ini meningkatkan kontak ban belakang, sehingga rider dapat menggunakan ban belakang lebih banyak lagi selama pengereman. Tentu saja tidak ada yang sempurna dalam balapan, pasti ada kompensasi yang harus ditanggung jika rider mendapatkan performa terbaik di satu area, maka rider akan kehilangan performa di area lain. Masalah bagian belakang yang menekan bagian depan dapat menyebabkan 3 drama besar, yaitu terkuncinya ban depan pada saat pengereman, kehilangan cengkraman ban depan saat memasuki tikungan, dan kehilangan cengkraman ban depan saat rider mulai membuka gas saat keluar tikungan. 3 crash mengilustrasikan keadaan ini. Crash Bagnaia saat mengerem di lintasan lurus di tikungan 8 dan GP Emilia-Romagna. Jatuhnya Jorge Martin saat memasuki tikungan pertama pada GP Jerman. Dan kecelakaan Pedro Acosta saat keluar dari tikungan 14 pada GP Jepang. Jika para rival Ducati berpikir bahwa hal ini memberikan secercah harapan bagi mereka untuk mengejar Ducati di masa depan, Bagnaia punya kabar buruk untuk para pabrikan rival. Ternyata Ducati telah memecahkan masalah tekanan dari bagian belakang ke bagian depan motor dengan sasis baru yang telah diuji coba oleh Bagnaia di Misano bulan lalu. Menurut Bagnaia, sasis baru yang diuji di Misano sangat bagus dan sangat membantu mengurangi tekanan yang diberikan oleh ban belakang. Sayangnya Bagnaia kurang beruntung tidak bisa memakai sasis ini dalam waktu dekat, karena Ducati belum bisa menyiapkan sasis yang cukup banyak untuk diberikan kepada keempat pembalap GP24. Sepertinya Aprilia dan KTM apalagi Honda dan Yamaha masih harus berjuang keras untuk mengejar ketertinggalan mereka dari Ducati.